Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada acara hari ini dan yang menyaksikan lewat YouTube channel SMA Negeri 3 Klaten menjadi bagian dari umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Agus Cahyana Budi Santosa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten. Yang saya hormati Al-Ustadz Bapak Hashim Asy'ari SPDI selaku pembicara pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati keluarga besar SMA Negeri 3 Klaten yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Resti Handayani yang insya Allah selama 30 menit ke depan akan memandu acara yang istimewa, yaitu kajian spesial bulan Ramadan dengan tema Puasaku Totalitas, Ramadanku Berkualitas, Belajarku Tuntas, insya Allah. Dan terselenggaranya acara ini atas kerjasama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Jawa Tengah dengan SMA Negeri 3 Klaten, dan acara ini juga bisa disaksikan lewat channel YouTube SMA Negeri 3 Klaten. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah hadir di samping saya Al-Ustadz Bapak Hashim Asy'ari SPDI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Semangat? Alhamdulillah, tetap semangat meskipun puasa harus semangat. Iya, betul. Semoga nanti bisa tertular kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Insya Allah. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV atau profil singkat dari beliau. Nama Hashim Asy'ari SPDI, tempat tanggal lahir Banjarnegara 24 Juni 1984, alamat di Jogonalan, Klaten, pendidikan Pondok Tahfizul Quran Semarang, lalu di UIN Wali Songo Semarang. Aktivitas guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Klaten, Takmir Masjid Agung Al-Aqsa Klaten, pengurus cabang LP Ma'arif Kabupaten Klaten, pengurus Dewan Masjid Indonesia bidang SDM, pengurus BK PRMI Kabupaten Klaten bidang SDM, dan pembimbing jamaah haji umroh Al-Hijaz Kangen Ka'bah Kabupaten Klaten. Moto hidup, ikuti alur, jangan melawan arus. Masya Allah, ini aktivitasnya luar biasa Ustaz. Alhamdulillah berkah. Aktivitas dakwahnya sangat padat sekali dan mudah-mudahan berkah semua. Amin. Baik pemirsa, sebelum dimulai agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan pembacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, langsung saja tema kita hari ini kajian spesial bulan Ramadan, yaitu puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, dan belajarku tuntas. Nah, kita akan gali lebih dalam nih, bagaimana caranya supaya puasa kita total di tengah berbagai macam godaan di sekitar kita. Godaannya macam-macam. Ada yang godaan yang datang maupun godaan yang kita munculkan sendiri. Godaan yang kita munculkan sendiri, kalau saya kadang-kadang Ustaz scrolling handphone, tiba-tiba lihat gambar makanan. Itu kan mencari-cari godaan ya Ustaz. Belum lagi gibah. Nah itu, ketemu chatting dengan teman, wah godaan gibahnya luar biasa. Jadi nanti kita akan gali lebih dalam dari Ustaz supaya puasanya total, sehingga Ramadannya insya Allah berkualitas. Lewat 1 bulan tidak hanya haus dan lapar, tapi juga mendapatkan panen pahala dari Allah. Dan juga tentunya untuk teman-teman pelajar, supaya nanti belajarnya juga tuntas Ustaz. Karena tidak malas, tidak menjadi penghalang aktivitas puasa ini untuk meningkatkan kualitas dan aktivitas belajar lancar gitu Ustaz ya. Baik, tafadhol Ustaz, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Resti, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdih wa nashkuru haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan sahabat ufirullah wa taqaddama min tabi'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Klaten, Bapak Dr. Andes Ustadiyana Budi Santosa, keluarga besar SMA Negeri 3 Klaten yang saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 3 Klaten yang dicintai, yang saya cintai dan dicintai oleh Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam ridha dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur yang tak terhingga, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan yaitu untuk kajian spesial Ramadan, tentunya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang beruntung mendapatkan ridha Allah Ta'ala, terlebih lagi mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu mari kita berhijrah. Hijrah dalam arti tidak hanya sekedar pengambilan, tetapi harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di samping itu yang belum baik bisa menjadi baik, yang harus baik, yang sudah baik harus lebih baik, dan tentunya lebih baik dan lebih baik terus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini mengangkat sebuah tema yaitu puasaku bertotalitas, Ramadan berkualitas dan belajar bertuntas. Saya teringat Nabiullah Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Ta'ala, Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Perlu dipahami hadirin yang dirahmati Allah, bahwa puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Bulan Ramadan atau syahrul Ramadan adalah syahrul imtihan, di mana kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya seorang pelajar. Pelajar itu juga kalau mau naik tingkat itu pasti akan diuji melalui ujian, dan itu panitianya ada panitia tersendiri. Dan setelah itu akan mendapatkan rapor. Di bulan Ramadan ini juga sama. Kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Dari mulai ujian yang pertama syahwat kita, emosi kita, keinginan-keinginan kita, dan lain sebagainya, yang mana akhirnya justru yang tadinya kita berpuasa mengurangi pahala puasa, yang akhirnya endingnya malah menjadi minus. Tidak dapat pahala sama sekali, hanya lapar dan haus. Maka yang dimaksud iman di sini, kadang kita kalau mau bertanya, misalnya Mbak Resti, kita kalau datangnya bulan Ramadan ini, kira-kira perasaan kita ini senang, happy, bahagia, atau biasa-biasa saja, jadi datang nggak ngaruh sama sekali. Insya Allah bahagia. Iya, atau mungkin justru malah tidak bahagia. Kalau bahasa Jawanya itu senang, karena nggak bisa sarapan, nggak bisa makan siang, nggak bisa ngopi dan lain sebagainya. Nah, ini kan akan kembali kepada iman kita sendiri. Nah, ketika kita sudah betul-betul menganggap bahwa dengan datangnya bulan Ramadan hati kita betul-betul senang. Senangnya itu lillahi ta'ala, dari dalam hati, tidak hanya sekedar senangnya luarnya saja, tapi dari dalam hati yang paling dalam, akhirnya membentuk karakter bahwa Ramadan ini jangan saya sia-siakan. Dan saya harus total dalam arti betul-betul menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati. Yang tadinya mohon maaf tidak pernah mengenal Allah, jadi mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah. Yang tadinya tidak mengenal masjid, jadi suka ke masjid. Dan yang tadinya mohon maaf, kalau bahasa Jawanya itu util alias pelit itu, ya, akhirnya menjadi lumok, menjadi dermawan, suka berbagi dengan sesama. Nah, kalau ada perubahan yang signifikan ini, berarti ada dampak pengaruhnya yang positif terhadap perilakunya. Karena apa? Banyak, mohon maaf sekali, di antara kita barangkali banyak orang yang baik musliman,
Jadi hanya di bulan Ramadan saja dia baik, tapi setelah bulan Ramadan kembali ke seperti semula dari sifat malasnya, sifat yang mohon maaf suka membicarakan orang lain, yang suka menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, jadi kelihatan aslinya. Maka saya sampaikan tadi syahrul imtihan, bulan diuji oleh Allah yang nantinya kita akan mendapatkan rapor. Kapan rapornya itu? Ya setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal. Syawal itu kan meningkatkan, artinya setelah kita mohon maaf sekali kita mengikuti ujian akbar yaitu bulan Ramadan, setelah itu kemudian kita akan lihat apakah ada asarnya, apakah ada bekasnya atau tidak terhadap perilaku kita sendiri. Maka selalu saya sampaikan bahwa manusia itu kan selalu saya sampaikan ada 5. Yang pertama ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia mubah, ada manusia makruh, bahkan ada manusia haram. Nah, iya, karena ini juga akan ada dampak positifnya, ada dampaknya terhadap Ramadan kita. Artinya kita ini masuk ke kategori manusia yang mana? Ya, yang pertama adalah manusia wajib. Apa pengertian manusia wajib? Manusia wajib itu adalah orang yang di sekitarnya itu tercuri hatinya, bukan karena pajak, bukan karena jabatan, bukan karena uang, tetapi karena kesantunan akhlaknya. Jadi orang itu dia datang bermanfaat, orang merasa rindu kangen karena apa? Perilakunya baik. Jadi orang itu selalu mencarinya karena rindu dengan perilakunya. Karena apa? Berbicaranya sangat santun. Dia tidak ada dicari, dia dicari, dia tidak ada dicari, dia tidak ada dicari. Kemudian Kemudian manusia sunnah. Manusia sunnah itu adalah keberadaannya bermanfaat, tetapi orang yang di sekitarnya itu tidak terpengaruh, alias orang teko ya orang artinya datang dan tidaknya orang tersebut itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, tetapi masih ada manfaatnya. Jadi sangat berbeda dengan manusia wajib. Kemudian yang ketiga adalah manusia mubah. Manusia mubah ini keberadaannya tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada. Tetapi orang yang di sekitarnya tidak merasa terusik, tidak merasa terganggu, bahkan atau dianggap ya biasa-biasa saja. Jadi dia datang atau tidak terpengaruh meskipun tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah manusia makruh. Apa itu manusia makruh? Manusia makruh itu adalah keberadaannya tidak bermanfaat, sama sekali tidak bermanfaat. Tetapi ketika dia berbicara sedikit saja sudah menyakitkan hati, bahkan justru orang tersebut kalau berbicara itu sedikit tetapi menyakiti hati perasaan orang lain. Kalau bahasa Jawa istilahnya apa ya? Ya ngomong sedikit tapi tengek kan gitu, seperti itu, sedikit tapi menyakitkan. Kemudian yang kelima adalah manusia haram. Manusia haram itu apa? Manusia haram itu keberadaannya, dia datang saja itu orang yang di sekitarnya itu sudah merasa muak, sudah bikin anyel, sudah bikin marah. Karena apa? Dia orang ini provokatif, suka ngompori orang, suka memprovokasi orang. Kemudian kalau bahkan barang-barang itu pada hilang, bahkan sampai ketika dia mendapatkan musibah, orang yang di sekitarnya itu justru malah berbahagia, bersyukur dan mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah macam 5 kategori manusia: manusia wajib, manusia sunnah, manusia mubah, manusia makruh, bahkan manusia haram. Nah, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kira-kira kita ini termasuk kategori macam manusia yang mana? Bisa jadi manusia wajib, bisa jadi manusia sunnah, bisa jadi manusia mubah, makruh, atau mungkin bahkan menjadi manusia haram. Allah alam bisawab, yang bisa jawab adalah hati kita masing-masing. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan Ramadan ini berkualitas? Kembali kepada bagaimana niat kita sendiri. Semua berawal dari sebuah iman. Iman ini tidak cukup hanya sekedar percaya akan adanya Allah, tapi betul-betul melakukan ibadah puasa dilandasi karena cinta kepada Allah. Iman berarti cinta. Iya, karena itu fondasi yang paling dasar itu adalah cinta. Saya katakan seperti ini. Mbak Resti suaminya orang mana? Suaminya orang Klaten. Orang Klaten. Mbak Resti sendiri orang mana? Tangerang. Tangerang.
dari Klaten ke Tangerang kan butuh waktu. Ya, itu pun perjuangannya juga tidak mudah untuk mendapatkan Mbak Resti yang seperti itu. Dan itu ternyata Allah menghendaki dan Allah ridha Mbak Resti menjadi istri daripada orang Klaten. Sama seperti halnya saya orang Banjarnegara dapat orang Klaten. Semua itu pasti didasari karena cinta. Bahkan ke luar negeri pun orangnya di Jepang, kalau sudah atas dasar cinta itu pasti dia akan dijemput. Apapun dilakukan. Iya, apapun dilakukan karena sudah dilandasi karena cinta. Ramadan harus didasari karena cinta. Ketika sudah didasari karena cinta, insya Allah akan total diberikan yang terbaik. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik dari yang paling baik. Berarti halaman apapun kalau sudah cinta, itu pasti tidak akan berarti gitu ya. Iya. Misalnya ketika puasa kita capek, lemes, gitu, panas, haus gitu. Kalau sudah cinta, berarti itu tidak berarti gitu. Ya, karena sudah betul-betul niatnya nawaitunya itu sudah benar-benar lillah. Dan dia bahkan mempunyai, mohon maaf ya, kadang mempunyai target dalam misalnya yang tadinya tidak baca Al-Quran, saya pengen target di bulan Ramadan ini bisa menghakamkan misalnya. Tapi tidak hanya bulan Ramadan saja, setelah bulan Ramadan akan jauh lebih meningkat. Kalau lebih meningkat berarti ada pengaruhnya terhadap karakter seseorang itu sendiri. Dan kemudian kenapa harus belajar tuntas? Perlu dipahami, terutama pelajar-pelajar, puasa ini jangan menjadi sebuah penghalang. Memang, mohon maaf sekali lagi, syaitan itu memang suka menggoda. Biasanya sifat malas. Saya selalu diingatkan oleh guru saya, ketika kita sedang malas atau gagal move on, itu ada dua pundak kanan dan pundak kiri. Pundak kanan ini adalah orang tua, masa depan orang tua. Artinya orang tua itu punya harap besar terhadap masa depan kita. Misalnya ketika kita masih jadi siswa ya atau mahasiswa, pasti pernah mendapatkan sebuah nasihat yang sholatnya jangan lupa, kemudian puasanya jangan lupa, belajarnya telah jadi orang hebat, sukses jangan sombong, seperti itu kan. Nah itu kan berarti di pundak kanan ini adalah harapan-harapan orang tua kita. Nah, kemudian yang di sini adalah masa depan kita, mimpi kita di sini sebelah kiri, mimpi kita ini di sebelah kiri, maka harus seimbang. Ketika jalannya hanya berpikirkan orang tua saja, dia akan berjalan seperti ini, nggak seimbang. Iya, ketika kita hanya memikirkan masa depan kita tanpa orang tua, tidak ada ridhonya orang tua, maka akan seperti ini. Nah, maka harus seimbang. Ketika seimbang dia akan seperti ini. Nah, seperti itu. Maka sekali lagi, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pundak kanan dan pundak kiri ini sangat bersinergi, harus balance. Ketika kalian sedang gagal move on, ingatlah perjuangan orang tua kalian ketika mengais rupiah. Kadang orang tua kita itu, mohon maaf ya, kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang mencari rupiah untuk memenuhi anak-anak. Nah ini yang perlu ditanamkan karakter kepada anak-anak kita. Artinya bahwa perjuangan orang tua kita itu luar biasa. Dan saya selalu diingatkan, orang hebat itu pasti tantangannya hebat. Itu pasti tantangannya hebat. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Iya betul. Dan yang perlu dipahami tetap harus tawadu, tidak boleh sombong. Dan saya selalu diingatkan sama kedua orang tua saya, jangan suka mempersulit orang. Nah, jangan suka mempersulit orang. Sesuatu yang mudah dibikin mudah, jangan dipersulit. Sesuatu yang sulit jangan lebih dipersulit. Sudah sulit tambah sulit, maka dipermudah. Tapi dengan niat semua itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum tentang kaitannya dengan puasa totalitas, Ramadanku berkualitas dan belajar tuntas. Baik Ustaz, terima kasih. Wah luar biasa penyampaiannya, singkat, padat tapi jelas. Mudah-mudahan kita mendapat hikmahnya. Baik, untuk sesi berikutnya saya berikan kesempatan tanya jawab kepada beberapa siswa. Alhamdulillah sudah hadir di sini menemani kita bersama nih Ustaz. Ada yang mau bertanya? Kira-kira silakan. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hikmalia Nika Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA. Ya. Di sini saya ingin bertanya Ustaz mengenai Ramadan dan belajar. Kayak seperti saya, contohnya kan pasti seorang pelajar membutuhkan namanya belajar dan biasanya mengambil les di luar sekolah. Nah, bagaimana sikap
yang lebih diambil jika harus les di waktu saat sholat tarawih dilaksanakan. Jadi antara sholat tarawih dan les itu mana yang harus didahulukan? Terima kasih Ustaz. Wah, Masya Allah. Mbak Hikmah ini saking rajinnya nih Ustaz, sampai betul-betul mempersiapkan belajarnya ditambah dengan les juga, masih semangat walaupun puasa gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, ternyata waktu lesnya berbarengan dengan waktu tarawih. Baiknya seperti apa Ustaz? Terima kasih, pertanyaan luar biasa. Yang perlu menjadi catatan, jangan sampai yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah. Wajibnya kita apa? Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk belajar tetapi jangan sholat. Dengan begitu, kadang kita mohon maaf sibuk untuk urusan duniawi tapi melupakan kewajiban. Kadang kita seperti itu, maka jangan terjebak. Kadang tes privat itu tapi bukan wajib. Ya, tetapi yang paling wajib adalah jangan sampai kemudian sholat 5 waktunya akhirnya menjadi kebenaran. Tarawih itu memang sunnah, tetapi pahala tarawih di bulan puasa luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak sholat tarawih. Gitu. Nah, mohon maaf sekali. Nah, terus bagaimana caranya biar bisa seimbang? Saya selalu sampaikan kepada anak saya bahwa belajar itu harus, tapi sholat itu tidak boleh. Karena sekali lagi saya sampaikan, amal yang pertama kali akan dihisab Allah, yaitu awal man hasabu bahwa sholat itu pertama kali akan dihisab. Kalau sholat yang baik maka insya Allah amal yang baik juga akan baik. Kalau sholatnya mohon maaf, pon sama kliwon, atau bisa jadi hanya Jumat saja, atau hanya Lebaran saja, ya mohon maaf, Allah pasti berkata itu. Nah, pernah saya kasih contoh. Misalnya Mbak Resti ini adalah pimpinan saya selalu taat, apa yang menjadi dawuhnya Mbak Resti saya selalu siap lapangan dan saya tidak pernah tinggal. Kira-kira model saya sebagai karyawan penjenengan mau diapain kira-kira? Saya taking gajinya, jabatannya saya naikkan, dikasih bonus apa? Pokoknya segala macam privilege. Iya, semuanya dikasih. Nah, ini baru sama manusia. Apalagi sama Allah dianggap sebagai bos kita. Ketika kita taat, ketika kita tidak melakukan atau melanggar syariat, tidak melawan arus tadi yang saya sampaikan, maka apa yang terjadi? Allah pasti akan tidak usah minta pun mesti dikasih yang terbaik dari yang paling baik. Apalagi mau minta. Kalau tidak minta kan sombong sekali ya. Untuk Allah astajib lakum. Allah sudah memberikan jamin untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, pasti akan aku kabulkan. Tapi Allah akan mengabulkan seseorang ketika hatinya tulus, melihat sholat kita, puasa kita, perilaku kita. Maka tadi saya sampaikan hijrah, yang belum baik bisa menjadi baik, yang sudah baik harus lebih baik. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang sunnah jangan menjadi wajib, yang wajib jangan menjadi sunnah. Jangan betulkan. Berarti kita harus paham urgensinya yang mana, Iya, atau skala prioritasnya gitu Betul, Ustaz ya. sekali. Karena kan kalau jadwal mungkin bisa cari yang lain, Iya. tapi kan kalau waktu tarawih nggak bisa ditukar jadi siang Ustaz. Ya sebenarnya siang pun tidak menjadi persoalan, puasa pun tidak boleh kita menjadi malas. Nah, Ya seperti itu. Apalagi sekarang ada ruang guru, betul. ada aplikasi-aplikasi yang lain ya yang sangat membantu untuk belajar. Tapi yang penting jangan sampai lupa sholat di bawah. Begitu Pak. Supaya kita bisa menggait hatinya Allah, mencuri hatinya, Iya, ya betul. nanti dapat yang terbaik. Insya Allah belajar hasilnya pun akan maksimal loh, kan? Iya betul sekali. Luar biasa pertanyaan dan jawabannya. Baik, apa masih ada pertanyaannya yang berikutnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, saya Ridwan Agung Kusuma dari SMA 3 ingin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz berkata atau berbicara tentang jenis manusia, gitu ya, ada 5. Kalau setahu saya, maaf, jenis manusia itu cuman setahu saya ya, ada 3, ternyata ada 5, gitu ya.
Sehingga di sini saya mau bertanya Ustaz, bagaimana sikap Rasulullah dalam mensikapi jenis-jenis manusia yang tergolong dalam manusia mubah, manusia makruh, manusia haram. Terlebih ini di bulan Ramadan Ustaz. Jadi bagaimana sikap Rasulullah yang mana kita bisa terapkan di dalam bulan Ramadan ini Ustaz? Seperti itu. Baik, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih banyak pada Pak Ridwan. Jadi begitu Ustaz. Jadi sepertinya mungkin bisa dibilang manusia model makruh dan haram terutama dia menjadi ujian tersendiri bagi kita di bulan Ramadan. Menyikapinya bagaimana Ustaz? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali bahwa ketika kita dihadapkan dengan manusia makhluk dan haram atau bahasanya manusia yang mohon maaf yang tidak baik. Rasulullah SAW pernah mohon maaf ketika sholat saja dilempari dengan kotoran unta dan itu masih hangat. Apa yang terjadi ketika Rasulullah ketika sedang sholat itu dilempari kotoran, itu kotoran itu. Kalau kita sudah dilempari kotoran kita marahnya minta ampun ya. Makanya terus tapi Rasulullah tidak marah, justru malah ketika itu beliau itu kangen dengan si fulan yang biasa melempar kotoran itu. Kemana dia dicari sampai ke pasar, ternyata informasinya dia sedang sakit. Apa yang terjadi? Apakah kemudian Rasulullah mendoakan si fulan yang biasa melempar kotoran itu kemudian mendoakan dia cepat mati? Kita bisa jadi seperti itu. Iya, kalau kita manusia biasa, wah udah. Rasulullah tidak. Justru Rasulullah itu menjenguknya dengan membawa kurma ajwa itu, kurma nabi yang luar biasa, yang istimewa. Bahkan mendatangi orang tersebut, bahkan membuka kurma, kemudian menikmatinya kepada si fulan. Bahkan si fulan itu ternyata orang yang selama ini ditolimi luar biasa. Hatinya, masya Allah, baik luar biasa. Artinya, ketika menghadapi orang-orang seperti itu, mohon maaf, Allah Ta'ala berfirman bahwa kita itu punya zon itu perasaan. Sejelek apapun di hadapan kita, kita harus punya husnuzon, perasaan baik. Kadang kita terjebak ketika melihat orang itu hanya casingnya saja, tanpa melihat dalam. Maka sekali lagi saya sampaikan, melihat orang itu jangan dilihat dari casingnya, tetapi dari bagaimana perilakunya. Saya juga punya teman-teman, mohon maaf ya, mereka yang belum mengenal Allah, mampu misalnya seperti itu. Pada dasarnya mereka pun juga punya hati nurani. Ketika kita datangi dengan pendekatan persuasi, dan akhirnya alhamdulillah, mohon maaf ya, saya juga jamaah majelis taklim yang mengikuti kumpulannya orang-orang yang teknologi tidak tadinya aliran hitam lah bisa menjadi putih karena apa? Karena pendekatan persuasi. Mereka itu tidak butuh teori, yaitu keteladanan. Selalu saya sampaikan jangan hanya sekedar memberi contoh, aku harus bisa memberi contoh. Maka sekali lagi Rasulullah SAW yang diterapkan dalam dakwahnya adalah keteladanan. Tidak hanya sekedar teori saja. Insya Allah dengan kita memberikan teladan yang baik, apalagi di bulan Ramadan betul-betul momentum untuk berbenah diri. Yang tadinya sama sekali tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Yang tadinya belum baik menjadi baik. Masya Allah setelah bulan Ramadan nanti justru akan lebih baik. Itu berarti Ramadannya sukses. Begitu Mbak Resti. Seperti itu Pak Ridwan. Sepertinya waktu kita terbatas ini. Saya sih berharapnya bisa ada acara-acara seperti ini lagi ke depannya. Insya Allah. Mudah-mudahan karena luar biasa yang sudah disampaikan tadi, mulai dari bagaimana supaya kita bisa melakukan aktivitas puasa di bulan Ramadan dan meraih pahala-pahala yang lain harus didasari dari iman dulu. Iman yaitu kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti apapun halangannya, cobaannya, godaannya dan rintangannya bisa kita lewati sehingga kita mendapatkan Ramadan yang berkualitas. Baik, mungkin saya berikan waktu kepada Ustaz untuk memberikan closing statement dari yang disampaikan. Baik, hadirin wa rahimahumullah. Mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk berbenah diri. Artinya kita belajar dari yang kecil, artinya untuk belajar saling memanusiakan manusia.
perbaiki hubungan baik kita dengan sesama dan perbaiki hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu saya sampaikan, orang penting itu baik, tetapi orang baik jauh lebih penting. Jika orang ingin akan mendengarkan kita, mereka butuh keteladan, bukan hanya sekedar teori. Maka jangan hanya sekedar memberi contoh, tapi harus bisa menjadi contoh. Dan selalu saya sampaikan bahwa mari bersama untuk lebih peduli dengan sesama. Begitu Mbak Resti, semoga menjadi berkah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik pemirsa, demikian tadi acara kajian spesial Ramadan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.